Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pemirsa atau penonton video ini bisa melihat ceramah saya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dan tak lupa pula, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan ridha dan kemuliaan darinya. Islam adalah agama yang mengajarkan produktivitas. Bagaimana kita menjadi manusia yang aktif, produktif, dan bermanfaat. Islam sangat menganjurkan bekerja dan beraktivitas, bahkan sangat membenci yang namanya kemalasan. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana dalam bekerja dan beraktivitas tetap dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah tujuan dari penciptaan jin dan penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat. Nah, lalu timbul pertanyaan, jika kita hanya sibuk dengan ibadah, kapan kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan menafkahi keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya? Maka disinilah Islam membimbing kita bahwa ibadah bisa bermakna khusus dan bermakna umum. Ibadah khusus adalah kita betul-betul menjalankan ritual ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Sedangkan ibadah umum adalah segala aktivitas yang kita lakukan tidak bertentangan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada semua itu, sehingga menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah dari Ka'ab bin Ajrah. Beliau berkata bahwa suatu hari lewat dekat Nabi seorang laki-laki. Para sahabat melihat dan kagum dengan badannya serta semangatnya. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya orang ini berjihad di jalan Allah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika ia keluar untuk nafkah anak-anaknya, maka dia berada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia keluar untuk nafkah kedua orang tuanya yang sudah rentah, maka dia berada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia keluar untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri agar tidak mengulurkan tangan, maka dia berada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dia keluar untuk mencari kesombongan, maka dia berada jalan Allah Subhanahu, maka dia berada jalan asyaitan." Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mampu menjadikan pekerjaan ini sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pekerjaan kita bernilai ibadah di sisinya, sehingga kita dicatat sebagai hamba yang mewujudkan makna penghambaan. Sebagaimana pula tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Berikut ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Niat adalah perkara penting di setiap pekerjaan. Nabi bersabda, "Innama a'malu binniyat." Sesungguhnya segala sesuatu bergantung dari niatnya. Dan kita diperintahkan di setiap pekerjaan kita untuk berniat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pekerjaan yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisinya. Nah, yang kedua adalah memperhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak terjatuh di dalamnya.
Maksud dari poin kedua ini adalah ada beberapa perkara yang dilarang untuk kita dalam bekerja, seperti berbohong, berdusta, menipu, riswa atau sogok menyogok, bermuamalah riba, dan larang-larang lainnya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minnah." Barang siapa yang menipu, maka bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, poin ketiga adalah qanaah. Qanaah terhadap pembagian Allah. Qanaah adalah menerima dengan lapang dada segala rezeki yang diberikan kepada kita. Dengan qanaah menjadikan kita hamba yang tenang, tidak selalu gelisah karena terus merasa kurang segala apa yang ada dalam hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Telah beruntung yang berislam dan diberi rezeki yang cukup, dan qanaah terhadap yang dibagikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Nah, poin keempat adalah bersyukur. Bersyukur yang dimaksud di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan dengan bersyukur atas setiap nikmat yang dianugerahkan Allah menyebabkan nikmat-nikmat Allah pada kita akan terus ditambah dan dijaga olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 251 yang artinya, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Nah, poin kelima adalah berdoa dan tawakal sepenuhnya kepada Zat yang Maha di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ghafir ayat 40-46 yang artinya, "Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Nah, poin keenam adalah membersihkan dan mensucikan harta dengan zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dan amalan-amalan baik lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kesimpulannya adalah bahwa dalam hal ini Islam memandang bekerja sebagai jihad, bermakna bahwa ia adalah suatu ibadah yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.